Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan wartawan, kembali kita jumpa pada siang hari ini, Senin 13 Juli 2020, dalam rangka update situasi Kamtibmas. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama terkait dengan data laka lantas perkembangan minggu ke-28. Jadi sesuai dengan data laka lantas bahwa perbandingan angka laka lantas minggu ke-27 dibandingkan dengan minggu ke-28 tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 3 kejadian atau 0,26% dengan perincian sebagai berikut. Pertama, pada minggu ke-27 tercatat ada sebanyak 1.129 kejadian dengan perincian korban sebanyak 1.340 luka ringan, 163 luka berat, dan 226 meninggal dunia yang diakibatkan dari laka lantas, serta total kerugian material sebesar 2.312.501.250 rupiah. Kemudian yang kedua, pada minggu ke-28 tercatat ada sebanyak 1.126 kejadian dengan perincian korban sebanyak 1.322 luka ringan, 138 luka berat, dan 236 meninggal dunia, serta total kerugian material sebesar 2.006.200.450 rupiah. Pada periode minggu ke-28 yang menjadi catatan, terdapat 5 polda dengan jumlah laka lantas tertinggi, yaitu Polda Jawa Timur sebanyak 297 laka lantas dengan perincian 387 luka ringan, 6 luka berat, 51 meninggal dunia, dan kerugian material sebesar 329.050.000 rupiah. Yang kedua, Polda Jawa Tengah sebanyak 245 laka lantas dengan perincian 282 luka ringan, 2 luka berat, 22 meninggal dunia, dan kerugian material sebesar 211.200.000 rupiah. Yang ketiga, Polda Jawa Barat sebanyak 113 laka lantas dengan perincian 112 luka ringan, 29 luka berat, 30 meninggal dunia, dan kerugian material sebesar 194.450.000 rupiah. Yang keempat, Polda Metro Jaya sebanyak 66 laka lantas dengan perincian 58 luka ringan, 12 luka berat, 15 meninggal dunia, dan kerugian material sebesar 93.100.000 rupiah. Yang terakhir, Polda DIY sebanyak 61 laka lantas dengan perincian 85 luka ringan, 2 luka berat, 7 meninggal dunia, dan kerugian material sebesar 43.050.000 rupiah. Yang selanjutnya, rekan-rekan, terkait dengan data angka kriminalitas.
Berdasarkan data statistik yang dicatat oleh kepolisian bahwa pada minggu ke-27 bandingkan minggu ke-28 telah terjadi kenaikan gangguan Kamtibmas sebesar 10,37% dengan perincian 5.035 kasus pada minggu ke-27 dan 5.557 kasus pada minggu ke-28 atau mengalami kenaikan sebanyak 522 kasus. Pada periode minggu ke-28 yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan konvensional yang jumlah kejadiannya cukup tinggi sesuai urutan. Yang pertama, kasus narkotika sebesar 718 kasus. Kemudian yang kedua, pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 619 kasus. Kemudian yang ketiga, penggelapan sebanyak 396 kasus. Kemudian yang keempat, curanmor roda 2 sebanyak 223 kasus. Kemudian yang kelima, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 199 kasus. Kemudian yang terakhir yaitu kemarin ada rekan wartawan yang menanyakan terkait dengan kasus penipuan dan TPPU yang dilakukan oleh tersangka saudara FA atau alias Ayong. Jadi perlu kami sampaikan di sini berdasarkan laporan polisi nomor LP 442 Romawi 4 2018 Barreskrim Polri tanggal 3 April 2018, Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri telah melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dengan total kerugian sebesar 8,9 miliar rupiah dengan pelapor atas nama Lastri Sulastri selaku kuasa dari PT MRU, PT MBP dan PT PBBS. Kasus ini berawal pada akhir bulan Januari 2017. FA alias Ayong menghubungi korban atas nama Bung Elvan Hamzah selaku Direktur PT MRU dan menyampaikan kalau FA atau alias Ayong ini mendapatkan beberapa proyek, salah satunya proyek venue Asian Games, proyek lanjutan pembuatan embung di Jogobiring. Proyek tersebut memerlukan batu split atau batu belas sebanyak 5 tongkang atau kapal pengangkut barang. Kemudian sebenarnya dari awal Elvan Hamzah ini tidak mau, namun dengan bujuk rayu tawaran dari FA atau alias Ayong ini bahwasanya yang bersangkutan akhirnya tertarik dengan iming-iming bahwasanya tersangka menyampaikan akan mendapatkan uang besar berasal dari APBD maupun APBN dan menjamin kelancaran pembayaran dengan jangka waktu paling lama 1 sampai 1,5 bulan setelah batu split atau batu belah sampai ke tempat pengiriman, yaitu di Palembang. Namun setelah batu diterima dan dilakukan penagihan, muncul beberapa kendala, yaitu antara lain staf yang biasanya dihubungi sudah sulit lagi, tidak bisa dihubungi. Kemudian dihubungi saudara FA atau alias Ayong ini tidak pernah memberikan kejelasan waktu pembayarannya. Berdasarkan hal tersebut, tentunya penyidik melakukan pemeriksaan dan sudah diperiksa sebanyak 19 saksi, termasuk pelapor, termasuk juga terlapor,
waktu itu, dan akhirnya FA Ayong atau alias Ayong oleh penyidik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang sesuai dengan surat penetapan tersangka nomor 26 Romawi 3 Res 26/2020 Dit Tipideksus tanggal 31 Maret 2020. FA alias Ayong ditangkap pada tanggal 28 Juni 2020 dan sudah dilakukan penahanan. Atas perbuatannya FA alias Ayong dipersangkakan dengan pasal 379A KUHP dan pasal 3 junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian rekan-rekan update situasi Kamtibmas pada siang hari ini. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dengan update MPL ya. Terkait dengan update MPL, perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, namun dari beberapa pertanyaan sampai pertanyaan terkait dengan pendampingan apa yang bersangkutan pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi oleh penasihat hukum, bahwasanya yang bersangkutan pada intinya meminta pendampingan dari penasihat hukum khususnya yang rencananya akan disediakan oleh Kedutaan Besar Belanda. Namun karena memang belum ada sehingga penyidikan dihentikan dan tentunya ini menjadi hak daripada tersangka. Kita sangat menghormati penyidik terkait dengan proses ini. Kemudian perlu rekan-rekan ketahui juga bahwasanya update terakhir sudah 12 saksi yang diperiksa, termasuk rekan-rekan terpidana maupun saksi dari pihak BNI 46. Ada target nggak Pak? Gimana? Ada target nggak Pak? Target untuk segera bisa diperiksa karena kan tertahan. Ya, kalau ditanya target tentunya kita juga secepatnya untuk menyelesaikan, karena memang kalau dilihat dari jangka waktu kedaluarsanya kan tahun depan ya, Oktober 2021 kasus ini kedaluarsa, tentunya kalau bisa cepat lebih bagus. Kita cepat Pak, sejauh ini apakah Polri selesaikan penyidikannya. Gimana? Apakah sejauh ini Polri sudah melakukan penyidikan terhadap aliran dana? Karena pada 2003 tersangka tidak mengakui bahwa dia menerima 1,3 triliun tersebut. Dia hanya menerima sekian miliar. Apakah Polri sudah melakukan penyidikan? Tentunya itu yang kemarin disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim yang menjadi PR, akan dilakukan tracing kemana uang 1,2 triliun kredit dari BNI tersebut. Siapa? Kita bersurat dengan resmi, tentunya kita juga menunggu jawaban resmi. Kita tunggu. Ya, tadi saya bilang kita juga menunggu nanti surat resmi. Terkait asetnya MLP tadi itu di dalam negeri atau di dominan luar negeri nanti yang bakal diurus? Nanti kalau sudah hasil penyidikan, ya. Tapi sekarang kan masih prosesnya. Pak, minta bantuan penjaga nggak terkonfirmasi? Apa? Minta bantuan konfirmasi atau nggak bisa diadakan? Yang mana? Bantuan dari Buka aja. Jadi Pak Jagung itu kan sekarang sudah aktif tim pemburu koruptor diaktifkan lagi oleh Menko Polhukam. Itu kan di dalamnya ada kejaksaan, polisi, dan imigrasi dan lain
kan secara teknis kan, secara teknis tentunya penyidik yang lebih tahu. Selama penyidik juga masih memiliki kemampuan untuk mengaudit, men-tracing kegiatan itu tentunya juga akan dilakukan. Kalau memang nanti perlu bantuan dengan koordinasi dengan JJDS, tentunya juga kita akan laksanakan. Karena kita sama-sama penegak hukum. Oke? Cukup kan? Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih.